mata kuliah Analysis and Design of Information System atau analisa dan perancangan sistem informasi. Topik kali ini adalah data modeling by using ER, Entity Relationship Model, atau pemodelan data menggunakan model hubungan entitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun kalian semua berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang di mata kuliah Analysis and Design of Information System atau analisis dan perancangan sistem informasi untuk program sarjana pada program studi sistem informasi Fakultas Ilmu Komputer. Mata kuliah Analysis and Design of Information ini diajarkan dengan menggunakan metode online dengan melibatkan sejumlah media seperti Learning Management System, LMS Moodle, kemudian Cloud Zoom Meeting, juga beberapa sosial media seperti Facebook dan juga WhatsApp. Pada pertemuan kali ini akan membahas topik dengan judul Data Modeling by Using Entity Relationship Model atau pemodelan data menggunakan model Entity Relationship. Saya adalah pengajar untuk mata kuliah ini. Perkenalkan, nama Leonard Reti Abdillah. Saat ini posisi saya di Associate Professor pada Computation Faculty dan Information System Department. Saya juga terlibat pada sejumlah editor dan reviewer untuk berbagai jurnal maupun conference. Kemudian juga mengampu sejumlah mata kuliah, mulai dari HCI, KMS, CRM, itu sebagai koordinator, dan beberapa mata kuliah lain seperti proses bisnis, kemudian Human Capital Management, Database, Data Structure, ERP, Information System, MIS, SCM, System Analysis and Development, serta yang lain-lain. Kemudian saya juga mentor untuk Pamplon di New Zealand, kemudian consultant untuk activity baik itu academic, research, community, koordinator untuk grup research enterprise system. System analysts use many practical techniques to describe the system. One popular method is to draw a set of data flow diagram. Jadi analisis sistem itu menggunakan banyak teknik secara grafik untuk mendeskripsikan suatu sistem informasi. Yang cukup populer, bahkan sangat populer, ini adalah untuk menggambar suatu set dari data flow diagram atau DFD. Data flow diagram use bright symbols to show how the system transforms input data into usable information. Jadi sistem informasi itu seperti kita ketahui dia mengolah data menjadi informasi dengan cara tertentu dan untuk kepentingan tertentu. Nah, data flow diagram ini menggunakan banyak sekali simbol-simbol untuk menunjukkan bagaimana sistem tadi mentransformasi input data menjadi informasi yang berguna. Ya. Lebih lanjut, data flow diagram show how data moves through an information system but does not show program logic processing steps. Nah, karena fase ini masih belum fase detail, DFD menampilkan bagaimana data tersebut bergerak ya melalui information system. Nanti information systemnya sejumlah proses-proses yang ada di DFD-nya ya, tapi dia tidak menunjukkan bagaimana logika programnya. Nah, jadi logik programnya itu terpisah. Bisa dibantu nanti dengan flowchart atau yang lainnya. Selain tidak menampilkan program logic, juga tidak menampilkan processing steps. Jadi fokusnya adalah pergerakan data
diproses dan menjadi information. Dari gambar contoh di atas kita dapat lihat ya, setidak-tidaknya itu ada 5 elemennya ya. Oke, sekarang kita masuk ke elemen DFD. Secara global, there are two commonly used style of symbols. Jadi ada dua gaya simbol yang umum dipakai. Yang pertama itu yang dikenal dengan istilah Christian Andrew Sarsens. Jadi kita sebutnya Jean Sarsen symbols ya. Yang kedua Tom DeMarco and Ed Jordan. Jadi kita pakai gaya DeMarco Ed Jordan. Silahkan mana ya yang dipilih. Nah, ini ada kita tampilkan di sini. Untuk elemen yang pertama yaitu proses ya. Jadi proses itu has a number. Tadi kita lihat ya, dia memiliki nomor. Nah, ini perhatikan. Di sini juga ada bisa nomornya ya. Yang kedua ada name, cenderung menggunakan verb phrase atau kata kerja sesuai dengan namanya proses ya. Kemudian description, juga boleh ditambah sedikit description. At least one output data flow. Jadi proses harus memiliki minimal satu output dan at least one input data flow. Jadi proses itu pasti ada satu input dan satu output minimal ya. Nah, kemudian dia bisa menggunakan label ya. Nah, ada type description, number process, description, bisa menggunakan struktur English. Untuk Jean and Sarsen gambarnya seperti ini. Oke ya, dia ada garis di tengah dan nomornya di atas. Sedangkan untuk DeMarco Jordan dia menggunakan simbol elips. Nama prosesnya di tengah. Nah, nanti boleh ditambahkan nomor prosesnya di atas ini. Ini nama prosesnya ya. Kode prosesnya boleh di atas. Apakah 1, apakah 1.0 dan seterusnya. Elemen yang kedua adalah data flow. Data flow kebetulan baik untuk versi Jean Sarsen maupun DeMarco and Jordan sama-sama menggunakan tanda panah. Nah, ya. Tanda panah. Dia menggunakan diberi name yang dalam bentuk noun atau kata benda. Nah, ya seperti tadi misalkan patient name, patient information gitu ya. Boleh dilengkapi dengan description, one or more connection to a process. Nah, jadi dia bisa satu atau lebih koneksi ke proses. Ya. Ada labelnya ya, flow-nya dan seterusnya. Yang ketiga adalah data store, atau tempat penyimpanan data. Sama dengan proses, dia menggunakan number untuk membeda data store satu dengan data store yang lain. Tetapi kalau pada proses dia menggunakan kata kerja, maka pada data store cenderung menggunakan kata benda atau noun. Untuk Jean Sarsen dia menggunakan yang seperti ini. Perhatikan, ada kotak tapi tidak terbuka ya, dan ada kodenya di sebelah kiri. Sedangkan pada versi DeMarco and Jordan dia menggunakan parallel lines. Dan di tengah-tengahnya ada kode dan nama data store itu. Yang keempat barulah namanya external entity. Nah, external entity adalah pihak luar yang tidak masuk dalam sistem, tapi dia bisa menjadi pemberi input atau yang menerima output. Itu pihak entitas ya. Dia diberi namanya menggunakan kata benda ya atau noun, dan juga boleh dilengkapi dengan description. Nah, baik Jean Sarsen maupun DeMarco Jordan sama-sama menggunakan kotak segi empat seperti ini, dan nama entitasnya ada di tengah. Jadi ada dua yang sama ya, yaitu data flow dan external entity sama, sedangkan proses dan data store itu berbeda. Oke, silahkan dipakai yang mana saja boleh asalkan konsisten. Jadi kalau misalnya proses satu menggunakan Jean Sarsen and DeMarco, seluruh proses yang ada sampai ke level-level seterusnya juga menggunakan Jean Sarsen. Jadi tidak boleh misalnya proses yang menggunakan Jean Sarsen, tetapi data store-nya menggunakan DeMarco and Jordan. Atau sebaliknya ya, itu tidak boleh. Jadi harus satu. Kalau semuanya menggunakan Jean Sarsen, gunakan Jean Sarsen. Tetapi kalau lebih nyaman menggunakan DeMarco and Jordan, gunakan DeMarco and Jordan. Atau bisa juga tergantung permintaan dari pihak yang akan mengembangkan sistem itu ya. Jadi kadang-kadang ada request dari perusahaannya, itu juga boleh kita akomodir juga ya. Pendekatan yang digunakan
general baru masuk ke modul-modul spesifik tentunya. Structured application development usually involve a top-down approach with proceed from a general design to editor structures. Jadi dimulai dari pemrosesan yang general terlebih dahulu, yang umum ya, baru detail-detailnya. After the system analyst document the system requirement, he also breaks the system down into subsystems and modules in the process called partitioning. Jadi setelah ada dokumentasi kebutuhan dokumennya, barulah dipecah-pecah menjadi subsistem dan modul-modul menjadi suatu proses yang dikenal dengan istilah partisi atau partitioning. This approach also called modular design. Istilah lainnya adalah modular design and is similar to constructing level sets of DFD. By assigning modules to different programmers, several development area can process at the same time. Nah, setelah ada modul-modul yang terbagi, bisa langsung dikerjakan oleh masing-masing programmer, sehingga waktunya akan lebih cepat, lebih banyak modul yang dikerjakan dalam satu waktu kalau dia melibatkan banyak programmers. Dalam menggambarkan DFD ada sejumlah guideline yang ditawarkan oleh Shelley R. Smart ya. Yang pertama katanya draw the concrete diagram so it fits on one page. Nah, jadi gambar dulu konteks diagram dalam satu lembar saja ya. Gunakan nama dari sisi informasi sebagai nama proses di konteks diagram. Gunakan nama yang unik, which each set of symbols sesuai dengan simbol masing-masing. Hindari data flow-nya itu cross atau saling berseberangan atau saling melewati ya. Kemudian provide a unique name and references number for each process and obtain as much user input and feedback as possible. Nah, selanjutnya ini ada sejumlah DFD tools yang banyak berkembang ya, dan ini ada 10 yang tercatat. Untuk assignmentnya nanti adik-adik mahasiswa diminta untuk menggambarkan DFD dari proses bisnis yang berkaitan dengan tema kelompok dengan menggunakan tools-tools berikut. Jadi menggambarkan DFD dengan tools-tools berikut ya. Ada click charts, Gridly, diagram editor, diagram ring, Lucid Card, Microsoft Visio, Miro, Smart Draw, Software Ideal, Model, Visual Paradigm. Ini hanya sampel aja 10, yang lain juga masih ada ya, dan itu boleh digunakan selama bisa mendukung proses pelaporan penggambaran DFD dari masing-masing tema kelompok yang sudah kalian tentukan sebelumnya. Tujuan pada pertemuan kali ini kita akan memahami dan mengetahui yang pertama itu adalah sistem analisis yang kemudian dilanjutkan dengan data flow diagram dan elemen-elemennya, kemudian juga data top-down approach atau pendekatan dan top-down dari atas ke bawah dalam menganalisa dan merancang suatu sistem, dilanjutkan dengan data diagram guideline, kemudian baru masuk ke DFD example and illustration. Jadi ada sampel dan ilustrasi yang diberikan, ada studi kasus ya, dan juga DFD tools. Jadi ada, kalau sekarang sudah disediakan sejumlah aplikasi yang dapat membantu dalam merancang data flow diagram dengan cepat dan mudah. Sebagian tools tersebut bisa diakses secara gratis, baik secara online maupun offline. Adapun agenda atau rencana pembelajaran pada pertemuan kali ini, tadi kita sudah melihat beberapa preview dari materi sebelumnya. Kemudian yang utama pada pertemuan kali ini adalah DFD dan elemen-elemennya. Nanti ada 2 tipe DFD, masing-masing punya 4 elemen ya. Dilanjutkan dengan pendekatan dan guideline
drop down support dalam merancang suatu DFD. Lalu ada example dan illustration-nya, dan ditampilkan sejumlah DFD tools yang bisa dipakai. Diusahakan setiap kelompok menggunakan tools yang berbeda. Kita mulai dengan introduction atau pendahuluan. A data model show the people, place, and thing of interest to an organization and the relationship among them. Jadi, suatu data model itu akan memperlihatkan bisa dalam bentuk orang-orang, tempat-tempat, atau hal-hal yang terkait dengan suatu organisasi serta hubungan di antara mereka. The longitudinal data model show the organization of data without indicating how it is stored with or manipulated. Sedangkan model data logik itu memperlihatkan suatu organisasi dari data tanpa memperhatikan indikasi bagaimana ia disimpan, diciptakan, atau dimanipulasi. Sedangkan a physical data model show how the data will be stored in the database. Untuk model data fisik itu memperlihatkan bagaimana data akan disimpan ke database. Jadi ini yang paling real adalah bagian database. Untuk tambahan itu perlu juga pengetahuan tentang normalization. Walaupun bagian ini lebih banyak nanti dibahas di mata kuliah database ya. Normalization is the process analyst used to check for data redundancy. Jadi normalisasi itu adalah suatu proses analisis yang digunakan untuk memeriksa apakah ada data ganda. Jadi data ganda itu harus dihindari dalam pemodelan database. Relationship model atau model hubungan. The relationship model is very simple and elegant. A database is a collection of one or more relations, which each relation is stable with row and columns. Jadi model relasi itu sangat simple dan elegan, di mana suatu database merupakan kumpulan dari satu atau banyak relasi. Nah, itu ya. Jadi kalau kita lihat di gambar sini, satu lagi, di mana setiap relasi itu adalah table dengan baris dan kolom. Jadi ada table, nanti dia akan memiliki banyak baris dan kolom, dan mereka saling berelasi ya. The relational model represent the database as a collection of relations. Informally, each relation resembles a table of value or to some extent a flat file of records. Jadi table itu akan memiliki sejumlah nilai di mana berbentuknya flat file atau record ya. Kalau kita lihat secara sederhana seperti ini, database itu kumpulan table yang saling berelasi satu sama lain. Selanjutnya, the relational database model that the entity relationship model atau ERM form the basis of an ERD. Nanti model relasional ini akan menjadi basis utama dari entity relationship diagram ya. Jadi ada diagramnya. The ERD represent the conceptual database as viewed by the end user. ERD depict the database main component, entities, attribute, and relationship. Jadi ERD itu akan merepresentasikan basis data secara konsepsional yang nampak oleh end user atau pengguna ya. Ada 4 komponen utama dari ERD nanti. Yang pertama itu adalah entitas, kemudian yang kedua adalah atribut, dan yang ketiga adalah relationship atau hubungannya. Atribut itu merujuk kepada sifat atau karakteristik dari entitas yang berelasi yang menjadi table dalam suatu database. Sekarang kita lihat contoh model relationship ya. Untuk studi kasus di sini ada suatu relasi dalam bentuk table, namanya atau relation name-nya itu adalah student atau tabel siswa ya. Kemudian student ini adalah entitasnya yang memiliki sejumlah atribut.
Atribut itu yang menjadi ciri dari student itu. Misalnya untuk studi kasus di sini, student itu memiliki atribut berupa name, social security number, home phone, address, office phone, age, dan GPA, rata-rata nilainya ya. Kemudian masing-masing baris itu menunjuk ke data dari student. Misalnya ini student 1, contohnya adalah Benjamin Bayer, ini nomor security numbernya 305612435, ini home phone-nya, address-nya di Bluemont Lane, dia tidak punya telepon kantor, umurnya 19 tahun, dan GPA-nya adalah 3.1. Ya. Kumpulan records ini dikenal dengan nama tuples. Jadi perlu diperhatikan dengan baik sampelnya seperti ini ya. Jadi bisa juga ada contoh relasi yang lain atau tabel lain. Misalnya ada teacher barangkali ya, atau ada subject course ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya baru masuk ke entity relationship diagram atau diagram hubungan entitas, disingkat dengan ERD ya. ERD, a picture showing the information created, stored and used by a business system. Jadi ERD itu merupakan suatu gambar yang memperlihatkan bagaimana informasi itu diciptakan, disimpan, dan digunakan oleh sistem usaha atau sistem bisnis ya. Entity generally represent people, places, and things of interest to the organization. Jadi yang utama itu entitas ya, akan yang menjadi tabelnya. Biasanya secara umum dia akan merepresentasikan bisa orang-orang. Tadi contohnya ada student ya, atau bisa juga places, tempat-tempat ya, atau thing, benda-benda ya, of interest to the organization. Satu lagi, entitas itu bisa sesuatu yang fisik atau juga yang abstrak ya. Kalau yang fisik tadi misalnya contoh mahasiswa ya, tetapi kadang-kala ada juga entable yang bersifat abstrak ya, misalnya schedule, jadwal kuliah ya, dan lain sebagainya, atau mata kuliah. Nah, mata kuliah itu ada tapi dia kan abstrak ya. Line between entities show relationship between entities. Nanti setiap entitas itu akan berelasi yang ditandai dengan adanya garis antar entitas tersebut. Artinya entitas yang saling terhubung dengan suatu garis atau line, mereka memiliki relasi. Bagaimana relasinya nanti kita lihat pada penjelasan selanjutnya. Using the ERD to show business rule. Jadi kita bisa menggunakan ERD untuk memperlihatkan bagaimana aturan bisnis dari studi kasus kita ya. ERD symbols can show when one example of an entity must exist for an example of another to exist. Ya, jadi simbol ERD itu bisa menunjukkan ketika satu contoh dari entitas harus ada untuk contoh dari entitas yang lain biar ada ya. Contohnya, a product must exist before it can be sold. Jadi belum bisa ada entitas penjualan kalau produknya belum ada. Jadi harus kita masukkan dulu data produknya. Kemudian ERD symbols can show when one example of an entity can be related to only one or many example of another entity. Jadi ERD symbol juga bisa menunjukkan ketika satu example dari suatu entitas bisa dihubungkan ke apakah hanya satu entitas saja atau barangkali banyak entitas. Kalau yang atas tadi itu one to one relationship ya, kalau yang ini adalah berarti one to many. Sebagai contoh, misalnya one doctor can have many patients. Each patient may have only one primary doctor. Jadi kalau di rumah sakit itu satu dokter dia bisa memiliki banyak pasien. Tetapi setiap pasien dia akan punya satu dokter utama. Walaupun dia nanti bisa di handling oleh banyak dokter, tapi dokter yang penanggung jawabnya itu ada satu. Itu merepresentasikan sisi hubungan yang one to many atau satu ke banyak. Kita lihat salah satu contoh suatu ERD ya.
Ini masih dalam kasus yang terkait dengan passion tadi. Ada table namanya passion atau pasien ya. Dia memiliki atribut, atributnya yaitu ada passion last name, passion first name, kemudian passion address, sampai passion phone ya. Kemudian passion ini memiliki medical history. Medical history itu berarti riwayat medisnya ya, rekam mediknya. Misalnya dia punya riwayat heart disease, sakit jantung ya. Kemudian dia bisa juga punya misalnya high blood pressure, tekanan darah tinggi ya, diabetes ya, diabetes atau allergies, silahkan aja. Kemudian pasien ini bisa memiliki appointment berdasarkan diagnosa tertentu ya. Jadi hubungannya seperti ini. Appointment itu ada appointment time, appointment date, dengan dokter siapa, alasannya apa. Nah, baru hasil diagnosanya. Nah, baru problemnya apa, deskripsinya, dan ada gejala apa yang terdata di situ. Ini contohnya ya. Sekarang baru masuk ke elemen-elemen ERD. Di sini ada 3 elemen utama ya. Yang pertama itu adalah an entity ya, atau entitas. Is a person, place, or thing has a singular name ya. Has identifier, pengenal, should contain more than one instant of data. Ya, ini untuk versi IDF1X dia seperti ini, ada segi 4 ya. Kemudian juga ada ini ya, ada kotak dan ada namanya. Kemudian untuk versi Chen itu ada entity name, ada kotak rectangle seperti ini. Sedangkan untuk versi Crowsfoot dia seperti ini, and identifiernya diberi ada cross ya, tandanya. Selanjutnya adalah an attributes ya. Is a property of an entity. Properti dari suatu entitas should be used by at least one business process. Jadi minimal ada satu atribut ya. Is broken down to its most usable level of detail. Bisa di breakdown lebih lanjut sesuai kebutuhannya ya. Jadi ada entitas, kemudian baru atributnya apa, dia tetap segi 4 juga namanya pada IDF1X ya. Sedangkan Chen dia menggunakan simbol elips. Sedangkan untuk Crowfoot dia menggunakan segi 4 dan ada daftar atributnya. Kemudian yang ketiga itu baru adalah relationship ya. So association between two entities ya. Dia memiliki modality, isinya 0 atau 1. Jadi ada suatu entitas yang boleh 0 dan ada entitas yang harus 1. Memiliki cardinality ya, derajat berapa banyak jumlah keterhubungannya, minimal 1, maksimal many. Biasanya menggunakan verb ya. Ini sampelnya. Kalau pada IDF1X dia relationship name, namanya apa, ada garis ya. Tetapi kalau pada Chen dia berbentuk diamond seperti ini. Pada Crowfoot namanya sama, relationship name ya, seperti IDF1X. Sekarang kita masuk ke entitas and instance. Jadi entitas merupakan suatu, bisa tadi kan disebut ada peoples ya, ada places atau thing. Jadi objek-objek yang ada dalam suatu bisnis misalnya ya, digambarkan dengan kotak segi 4, diberi nama misalnya passion. Nah, ada instance-nya. Jadi passion ini kan adalah kerangkanya. Nah, siapa saja passionnya? Ya, pasiennya siapa aja? Nih example-nya. Jadi ada John Smith ya. Kemudian ada Susan Jones, ada Peter Totes, ada Dale Turner, ada Pat Turner gitu ya. Dan ini hanya yang name-nya aja ya. Kalau mau detail lagi ada lagi nanti kolom-kolom tergantung dari beberapa atribut yang terpakai atau digunakan pada suatu entitas itu. Oke, selanjutnya adalah atribut.
Jadi atribut itu merupakan information capture about an entity. Nah, jadi informasi-informasi yang ditangkap terkait dari suatu entitas, itulah yang kita sebut dengan atribut. Bisa juga penciri karakteristiknya ya. Tetapi only those used by the organization should be included in the model. Tidak seluruh informasi tentang atau atribut tentang suatu entitas kita masukkan dalam rancangan kita ya. Misalnya pasien tadi ya, hanya yang terkait dengan use case-nya aja. Kalau pasien berarti kan hubungan dengan rumah sakit, kesehatan aja ya. Tidak perlu kita masukkan informasi yang lain yang di luar kepentingan itu. Kemudian attribute names biasanya itu menggunakan nouns, kata benda. Jadi misalnya tadi ya, pasien dia memiliki apa? First name, last name ya, dan lain-lain ya. Sometimes entity name is added at the beginning of the attribute name. Nah, kadang-kadang untuk meyakinkan suatu atribut itu milik suatu table atau entitas, maka entitas name-nya ditambahkan di awal atribut itu. Jadi kalau contohnya tadi patient.first name, artinya nama awal dari patient. Karena bisa saja ada entitas lain yang punya first name, misalnya doctor. Ya, makanya untuk itu digunakan doctor.first name. Karena first name bisa milik pasien, bisa milik dokter. Supaya berbeda, maka sometimes entity name is added at the beginning of the attribute. Sometimes entity name is added at the beginning. Tapi sometimes ya, karena kalau dalam gambar sebenarnya kita sudah tahu itu milik siapa atributnya ya. Selanjutnya baru masuk ke identifier atau pengenal ya. Nah, jadi kalau kita orang biasanya apa? Pengenalnya berupa ID card, KTP ya. The identifier consists of one or more attribute that can uniquely identify each instance of entity. Nah, jadi pengenal itu terdiri atas satu atau lebih dari atribut yang bisa secara unik ya membedakan tiap instan dari suatu entitas. Tadi kita sudah mengetahui baru entitas itu memiliki merupakan suatu scheme atau kerangka yang bisa berisi instan-instannya, contoh-contohnya ya. Nah, artinya apa? Dia akan bisa memiliki banyak data ya. Nah, masing-masing row itu perlu kita wakilkan pengenalnya. Nah, ya, bisa satu atau dua atribut. Nah, ya, ada yang menggunakan nama, ada yang menggunakan kode. Nah, nanti akan dikenal dengan istilah primary key. Jadi identifier itu diambil dari atribut suatu entitas, bisa satu atau lebih ya. Oke, selanjutnya baru masuk ke relationship ya. Relationship merupakan association between entitas ya. Jadi asosiasi atau hubungan antar satu entitas dengan entitas yang lain ya. Relationship itu dihubungkan dengan suatu line atau garis. Nah, ya, ada garis. Di sini ada entitas satu, ini entitas dua, dihubungkan dengan garis. Given active verb names. Nah, jadi biasanya menggunakan verb yang aktif, kata kerja aktif ya. One verb can describe a relationship in both direction. Nah, ya, walaupun namanya di tengah, tapi dia mewakili nama hubungan dari entitas satu ke entitas dua. Two verb can describe each relationship. Nah, sedangkan dua verb bisa mendeskripsikan setiap relationship ya. Selanjutnya adalah cardinality ya. Cardinality refers to the number of time instance in one entity can be related to instance in another entity. Jadi cardinality itu merujuk ke seberapa banyak jumlah suatu instan pada suatu entitas bisa dihubungkan dengan instan lain pada entity lain. Nah, ya. Ada tiga kemungkinan.
Yang pertama adalah one instant in an entity refer to one and only one instant in the related entity, atau satu instan dari suatu entitas merujuk ke satu dan hanya satu instan dari entitas terkait. Nah, ini namanya adalah one to one relationship, atau kalau digambarkan adalah 1.21. Artinya ada satu data di table A bisa berhubungan dengan satu data di table B, seperti itu ya. Yang kedua kemungkinannya adalah one instant in an entity refers to one or more instance in the related entity. Jadi satu instan di suatu entitas merujuk ke satu atau banyak instan ya di entitas terkait. Maka di sini namanya adalah hubungan one to many. Nah, hati-hati di sini guna M di sini adalah singkatan many ya. Tetapi ada kalanya ada yang menggambarkan 1.2n. N di situ juga artinya numbers, artinya lebih dari satu. Artinya satu data di table A bisa berhubungan dengan lebih dari satu data di table B. Nah, seperti itu ya. Misalnya tadi kan satu satu dokternya satu. Dia bisa punya banyak 5 pasien yang dalam tanggungan dia ya. Nah, seperti contoh one to many ya. Atau satu ruangan terdiri atas banyak meja. Nah, ya, seperti itu. Selanjutnya adalah one or more instant in an entity refer to one or more instant in the related entity. Kalau di sini hubungannya many to many. M.2M. M di sini sama-sama kependekan dari many. Tetapi ada juga yang menuliskannya misalnya M.2N. N di sini sama dengan contoh di atas ada numbers, ya, artinya juga banyak lebih dari satu. Maksudnya banyak entitas di tabel A bisa berhubungan dengan banyak entitas di tabel B. Nah, misalnya saja pelanggan ya. Pelanggan itu banyak, ada pelanggan A, pelanggan B, pelanggan C, pelanggan D. Pelanggan A bisa membeli banyak barang. Misalnya dia mau beli pasta gigi, shampoo ya. Berarti satu pelanggan banyak ya. Pelanggan B ternyata bisa juga memilih apa? Sampo, pasta gigi dan mie goreng. Artinya apa? Lebih dari instan berhubungan dengan lebih dari satu instan. Nah, itu namanya many to many. Ya. Jadi jangan bingung ya. Dan kadangkala suatu kondisi itu berbeda-beda tergantung aturan dari instansi tersebut. Selain cardinality, pada relationship juga dikenal dengan istilah modality ya. Modality refers to the minimum numbers of time that an instant in one entity can be related to an instant in another entity. Kalau pada cardinality itu pasti ada instant yang berelasi, entah satu atau lebih dari satu. Tetapi pada modality ada jumlah minimalnya. Nah ya, jumlah minimalnya itu terbagi dua. Yang pertama adalah one. One means that an instant in the related entity must exist for an instant in another entity to be valid. Nah, jadi suatu relasi ada kalanya membutuhkan minimal satu, ya, minimal satu. Nah, ya, contohnya tadi satu kelas, ya, terdiri atas banyak kursi. Artinya apa? Kelasnya harus ada minimal apa? Minimal satu dulu, ya. Temannya ada apa? Zero means that no instant in the related entity is necessary for an instant in another entity to be valid. Jadi ada table dan ada table, misalnya ada kelas, ada table, kelas belajar ya. Nah, di dalamnya kan ada banyak table. Nah, tetapi bisa saja dalam satu kelas itu ada zero table. Nah, tetap ada ya. Tetapi meja baru bisa ada terdata kalau apa? Ada kelasnya terlebih dahulu. Seperti itu contohnya ya. Jadi perlu diperhatikan antara cardinality dan modality. Kalau cardinality itu adalah tingkat keterhubungannya one to one, one to many, many to one atau many to many. Sedangkan modality adalah jumlah minimal sehingga dia valid dalam relasi itu. Ya, nilainya ada 0 dan ada 1. Oke, selanjutnya yang perlu diketahui juga terkait metadata ya.
Apa metadata? Metadata is information about components of a model. Jadi ada model memiliki info komponen-komponennya gitu ya, kira-kira seperti itu. Dia disimpan di case repository, so it can be shared by developers and users throughout the SDLC. Istilah lain untuk metadata ini adalah data about data atau data yang menjelaskan tentang data. Salah satu contoh sederhananya misalnya name ya. Ternyata name itu bisa dipecah lagi. Name itu ada apa? Ada prefix ya, ada first name, ada middle name, ada last name. Bisa juga ada suffix. Jadi name itu bisa ada 5 bagian. Nah, itu contohnya adalah dari metadata ya, data yang menjelaskan tentang data. Nah, ini kita akan lihat sekarang contoh dari metadata ya. Di sini an entity can be described by. Nah, gitu ya. Jadi entitas itu bisa dideskripsikan oleh apa? Name, definition, atau notes. Jadi metadata tentang entitas. Metadata juga bisa tentang atribut. An attribute can be described by. Atributnya ya, name, description, alias, acceptable values, format, notes. Nah, jadi ada nama lain alias boleh ya, atau apa? Nilai yang bisa dia terima. Contohnya tanggal. Tanggal itu dia tidak menerima tanggal 0, ya kan? Ada tanggal 1 sampai 31. Itu pun ada aturannya lagi. Misalnya kalau untuk tahun kabisat, bulan Februarinya ada 29. Tapi selain kabisat, bulan Februarinya ada 28. Nah, ya. Formatnya juga. Misalnya tanggal tadi ada 2 digit untuk tanggal, 2 digit bulan, 4 digit tahun. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, a relationship can be described by. Relasinya juga bisa dimetadatakan melalui apa? Verb phrase. Jadi menggunakan kata kerja. Definition boleh, cardinality, modality, dan notes. Jadi perhatikan, cardinality dan modality itu adalah bisa juga menjadi apa? Metadata untuk relationship. Sekarang baru masuk ke creating an ERD ya, atau membuat entity relationship diagram ya. Drawing the ERD is an iterative process of trial and revision. Jadi yang kita baca di buku-buku ajar, reference, textbook dan lain sebagainya terkait ERD itu yang sudah ready, sudah finish ya. Tetapi tahukah Anda bahwa sewaktu menggambar itu si pembuatnya melakukan proses apa? Iteratif, berulang-ulang. Bahkan ada apa? Trial, dicoba lagi, and direvisi berulang kali. Jadi jangan dikira ERD itu langsung jadi, enggak ya. Apalagi nanti dengan kasus-kasus yang berbeda, tentu perlu dilakukan iteratif proses trial and revision berulang kali ya. ERD can become quite complex. Kadangkala beberapa table dan kondisi itu juga cukup kompleks ya, sehingga perlu teliti untuk merancang DRM-nya ya. Ada 3 langkah dalam membangun suatu ERD ya. Langkah-langkahnya itu yang pertama, identify the entity. Jadi kita harus tentukan ya, dari studi kasus yang akan kita buat, people ya, entah places atau thing, apa dan siapa saja yang terkait yang akan kita bahas ya. Apakah contohnya pasien tadi ya, atau udah ke dokter ya, atau appointment, jadwal ya. Kemudian baru add appropriate attribute for each entity. Dari entitas yang sudah teridentifikasi dalam studi kasus kita berikan atribut yang bersesuaian dengan konteksnya. Oh ya, yang sesuai dengan konteksnya. Jadi misalnya kalau pasien, tentu apa yang kita butuhkan? Nama pasien barangkali, golongan darah ya, nomor teleponnya ya, yang bisa dipakai untuk kepentingan kesehatan. Kalau tidak, ya sebaiknya jangan dimasukkan datanya, walaupun barangkali kita mengetahuinya ya. Kemudian yang ketiga, draw the relationship that connect associate entity.
Jadi pada suatu studi kasus bisa banyak entitas. Nah, belum tentu seluruh entitas itu saling terkait, tetapi ada sebagian entitas yang terkait. Tetapi seluruh entitas yang ada dalam konteks haruslah memiliki kaitan. Ya, jadi bisa saja ada 7 tabel, mungkin tabel A berelasi dengan tabel B dan tabel C, tabel dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bukan berarti tabel A itu langsung berhubungan dengan B, C, D, E, F, G, H, I, J seluruhnya, bukan. Artinya seluruh tabel itu ada yang terkoneksi melalui lines tadi, sehingga mereka menjadi database. Nah, dalam konteks ini kita akan membangun DRD terusan dari apa? Data store dari DFD yang sudah kita bangun sebelumnya ya. Jadi data store of the DFD should correspond to the entities. Nah, jadi data store yang ada di DFD itu apa? Berkorespondasi dengan entitas di sini ya, maka disamakan ya. Only include entities with more than one instance of information. Nah, jadi kalau ada entitas yang ternyata cuma satu aja ya, maka boleh tidak dibuatkan itu tabelnya. Jadi yang dibuatkan tabel itu ya banyak instannya lebih dari satu. Ya, more than one instance of information. Don't include entity associated with implementation of the system, not the system itself, gitu ya. Jadi jangan libatkan entitas yang berasosiasi dengan apa? Implementasi dari sistem, ya, bukan sistem itu sendiri. Nah, gitu ya. Jadi perlu diperhatikan juga. Nah, sekarang kita lihat pada proses 1 ya, adalah maintain CD information. Jadi pihak manager akan memasukkan data CD ya, information CD. Kemudian data tersebut direkam. Nah, direkam ya, kode CD, nama CD, artis dan lain sebagainya. Kemudian dari pihak distribusi akan memasukkan jumlah CD yang sedang dipesan atau yang sudah terdistribusi. Kemudian dari sistem juga akan memperbaiki data dari CD. Kemudian data CD akan diambil dan diberikan sebagai report kepada manajernya. Nah, seperti ini ya, sehingga update data CD-nya diketahui, berapa CD yang tersedia, berapa CD yang diorder, berapa CD yang laku terjual ya. Nah, tadi sudah ada cuplikan ya tentang CD ya. Jadi ada yang kedua nih, kita lihat ya di example, contohnya entitas CD. Nah, jadi CD atau compact disk itu memiliki apa aja atributnya? CD ID. Nah, di sini ada tambahan cross ya. Ini menunjukkan bahwa dia sebagai identifier atau pengenal dari entitas CD ini. Kemudian selain ID, CD juga memiliki atribut lain, CD title, judul dari CD-nya. Kemudian CD artis, siapa artisnya? CD length ya, berapa durasinya ya. Kemudian CD quantity in stock, ada berapa stok ya yang ready ya. Baru apa? CD price, harga CD itu berapa. Nah, ini sampel dari CD entitas ya. Jadi dia memiliki ada 6 atribut ya dan 1 identifier. Oke, sekarang masuk ke NERD example ya untuk relationship-nya. Nah, tadi relationship sudah digambarkan dengan apa? Garis. Nah, perhatikan ya. Marketing material ya. Ini CD tadi sudah kita jelaskan ya. Ternyata CD itu berkaitan dengan apa? Entitas marketing materials. Jadi untuk memasarkan compact disk, kita perlu sejumlah materi marketing ya, atau pemasarannya. Tipe ada marketing type, tipenya seperti apa, description-nya apa, email, and content-nya apa. Nah, ya. Jadi si marketing material ini akan apa? Memasarkan compact disk. Nah, perhatikan ya, tanda segitiga artinya many. Tanda 1 di pangkal sini artinya one ya. Jadi cardinality-nya adalah kalau kita baca dari marketing berarti apa? Many to one ya. Nah, sebaliknya kalau dari CD ya dia bisa one to many. Nah, silakan aja ya. Tetapi nanti selain cardinality juga ada modality. Ini perhatikan. Ada 0 ya. Ini artinya boleh ada, boleh tidak ada. Jadi suatu compact disk kadang-kala tidak perlu marketing material, boleh, maka ada 0 kodenya. Tetapi marketing material harus mempromosikan minimal 1 CD.
maka di sini 1. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, compact disk ini apa? Merupakan produk yang dijual oleh vendor, perusahaannya. Seperti perusahaan ya, nama perusahaannya ya. Ada vendor name, alamatnya, kota, provinsi, kode pos ya, nomor kontaknya, telepon. Kontaknya orangnya siapa ya, baru teleponnya. Nah, jadi pada hubungan ini apa? Vendor menjual banyak CD. Ini ya. Artinya CD itu pasti memiliki satu vendor. Dan vendor itu pasti memiliki minimal satu produk yang akan dia jual. Nah, tapi di sini contohnya apa? Satu vendor menjual banyak CD. Nah, dan tidak boleh zero, cenderung dia ada semua ya. Untuk contoh di sini ya. Nah, ini sudah lengkap ya, ada entitas, ada atribut, ada relationship, ada cardinality, dan ada modality. Nah, seperti ini minimal yang akan diminta dari kalian untuk rancangannya. Tabelnya usahakan sesuai dengan jumlah anggota kelompoknya minimal ya. Jadi kalau anggota kelompoknya 4, digambarkan 4. Kalau 5 ya 5 tabelnya diusahakan. Selanjutnya, ada example yang kita expand ya. Tadi kan ada 3 ya. Nah, ternyata ada tambahan lagi ya. Nah, ini yang lebih komplit lagi. Jadi CD tadi, nah pada sisi yang 3 tadi ya, ini sebenarnya masih milik dari CD. Ya, ini masih biasa aja. Nah, CD itu akan apa? Lihat ini ada quantity in stock. Artinya bisa berkurang ya stoknya kalau dibeli orang. Melalui apa? Order ya. Order itu milik siapa? Customers. Nah, perhatikan ya. Artinya customers akan memesan apa? CD. Ya, customer itu memiliki customer last name, first name, bla bla bla. Dia akan meletakkan order. Nah, ya, ada order numbernya dengan kredit card apa, kemudian totalnya, date, dan seterusnya ya. Ini ada satu lagi credit card approval code. Ya, ada kodenya ya. Nah, order ini berisi apa? Berisi daftar CD, seperti nota kira-kira ya. Nah, seperti ini jelas. Jadi yang ini sudah lumayan lebih lengkap ya. Jadi ada apa? Ada 5 entitas yang saling berelasi ya. Tapi belum tentu. Misalnya marketing material tidak terhubung dengan customer ya. Tapi kita lihat CD terkait dengan berapa? 3 table ya. CD terkait dengan table marketing material, table vendor, dan table order. Jadi dia relasinya lengkap di sini ya. Oke, untuk ERD tool yang pertama dan utama itu namanya adalah ERD Plus ya. Nah, ERD Plus ini dia memiliki alamat website seperti ini ya. Tinggal Anda ketikkan saja erdplus.com, maka akan muncul yang seperti ini. Nah, ya. ERD Plus merupakan database modeling tool for recruiting entity relationship diagram, relational schemas, task schemas, and SQL data defined language statement. Jadi dia merupakan tool untuk memodelkan basis data, penciptaan entity diagram ERD, bisa juga untuk relational schema, star schema, bahkan sampai ke statement SQL DDL. Dan ini gratis ya. Nah, jadi kalian harus bisa menggunakan ini dan nanti ditambah dengan salah satu tools dari 10 tool yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, sama dengan di FD, ERD juga memiliki sejumlah tools ya. Ini ada 10 yang diperkenalkan. Kalian boleh menggunakan tools mana saja selain dari ini yang kalian bisa ya. Di sini ada dbdiagram.io, draw.io, Lucy Chart, SQL DBM, Quick DBD, DB Schema, DB Designer, Visual Paradigma ya, Storyboard, Data Idol, dan lain sebagainya. Ini hanya sampel saja. Usahakan setiap kelompok menggunakan tools yang berbeda ya. Oh ya, satu lagi ada ERD Plus nanti ya. ERD Plusnya yang wajib, yang ini yang tambahan. Jadi usahakan membuat dengan 2 cara ya untuk tugasnya nanti.
Sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi relational model itu direpresentasikan dalam bentuk tabel-tabel yang saling terhubung ya, di mana tabel itu akan memiliki atribut dan ada relationship antar tabel ya. Pada entity relational model dia akan menggunakan entity relational diagram untuk menggambarkan modelnya. Kemudian relasinya itu memiliki yang namanya cardinality, terdiri atas tingkat one to one, one to many, atau many to many. Selanjutnya relationship juga memiliki yang namanya modality ya, beberapa nilai minimal antar entitas yang terrelasi ya, nilainya ada 1 dan 0. Nah, kemudian zaman sekarang terutama untuk menggambarkan ERD itu sudah ada banyak toolsnya dan bahkan freely available ya. Kalaupun ada yang berbayar, biasanya dia tetap memberikan semacam fast trial ya, jadi bisa digunakan juga untuk tugasnya. Untuk assignment kali ini masih berdasarkan based on your team work project theme. Please create an ERD by using chain diagram. Provide at least 3 tables. Draw the ERD by using ERD plus and another 2 ya. Jadi berdasarkan tema project kelompok Anda, harap membuat suatu ERD ya, dengan menggunakan chain diagram. Jadi dari 3 macam tipe diagram gunakan yang chain. Baru provide at least 3 table, minimal 3 table ya. Usahakan lebih dari 3 table sesuai dengan jumlah anggotanya. Jadi kalau ada 4 anggota, silakan sampai 4 table. Kalau ada 5 anggota, silakan sampai 5 table. Sehingga setiap anggota itu bisa menyumbangkan table-table yang berrelasi dari tugas kalian. Draw the ERD by using ERD plus. Jadi gambar ERD-nya dengan menggunakan ERD plus. Jadi Anda buat 2 ya. Satu dengan ERD plus, satu lagi dengan satu dari 10 tools sebelumnya yang sudah dijelaskan. Write in your chain move in Word dan save it as. Nah, ya. Kumpulkan dalam Word ini file name-nya DIS 2022 kelas berapa, ini kodenya ke-6, dalam kurung ARM atau ERD, baru kalian grup berapa, ABCD, baru temanya apa ya. Nah, selanjutnya adalah store it in Dropbox ya. Paste the URL from Dropbox into the submitted URL. Nah, jadi kalian simpan di Dropbox dan pastikan setelah muncul URL-nya, URL itu yang di submit. Nah, jika perlu kalian coba dulu URL-nya, langsung nyambung ke assignment yang sudah kalian buat atau tidak ya. Kalau sudah ready, baru di paste di tempat pengumpulannya, bisa di e-learning kita atau di grup sosial media kita sesuai arahan lanjutan nanti. Nah, ini referensi yang terpakai pada pertemuan kali ini. Ada yang terpakai langsung, ada yang dijadikan inspirasi. Oke, baik, sampai di sini dulu perjumpaan tema pada kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga imunitas. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Semoga berhasil dan ketemu lagi pada pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang semesta alam. Kita sudah sampai di akhir pertemuan materi kali ini dengan judul tadi adalah data modeling by using entity relationship model atau pemodelan data dengan menggunakan entitas relationship model atau model hubungan entitas ya. Semoga materi yang dijelaskan dapat diterima dengan baik, maksimal, bermanfaat, dan menambah pengetahuan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi pengetahuan di sini tidak hanya buat Bapak selaku dosen pengajar, tapi juga bermanfaat buat kalian peserta didik ya, dan bisa diterapkan baik untuk tugas, PKL, proposal atau skripsi masing-masing. Akhirul kalam, saya tutup perkuliahan kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.